Ya, hello guys, kembali lagi di channel Untuk Satu Tech. Oke, kali ini gue akan mau apa ya? Oprek nih ya, oprek otomotif ya, seputar motor atau apapun itu. Pokoknya ini gue pengennya alat-alat apa aja sih, tools-tools yang diperlukan untuk ngebongkar sebuah motor ya. Motor, terutama motor matic. Ini gue butuhnya tuh ngebongkar bagian CVT ya, karena paling penting. Oke, peralatan peralatan pertama itu ya contohnya ini yang udah gue beli ya. Ini akan gue jelasin satu persatu. Ini alasannya kenapa gue beli satu ini, yang beli bor ya, bor listrik impact ya, bor listrik impact, tapi ini pakai baterai ya, pakai baterai. Dan ini kenapa gue beli, karena ada sesuatu di bagian CVT itu harus menggunakan impact akan lebih aman. Karena kalau pakai apa sih namanya, tracker gitu, yang tracker itu agak rentan sih. Karena agak sulit gitu. Jadi mau lebih praktis untuk yang ini bagi orang yang awam ya. Maksud kita tuh orang-orang yang bukan orang yang dalam bidang ahli banget ya. Ya, kalau bengkel lah pasti udah pasti ahli lah, tinggal apa pakai tracker udah biasa gitu kan. Nah, kalau yang bagi gua yang kesulitan untuk membuka tersebut, takutnya malah kenapa-napa coy, malah takut tuh ngerusak, kayak misalkan entah di blok CVT-nya ya kan, entah apapun itulah segala macam. Makanya gue beli pertama itu adalah, paling penting adalah bore impact. Dan ini gue akan unboxing. Ini bore impact Kamole yang gue beli, karena di kisaran 500.000 itu banyak sekali ya. Ada JLD, terus ada apa tuh, Kamole termasuk, terus ada apa lagi, ada banyak lah. Nah, ini salah satu harga 500-an dan yang torsinya itu besar. Torsinya ini gue beli yang 520 Nm. Nah, itu torsinya, dan itu mendapatkan harga 500 ribuan. Itu gue liat di YouTube, entah di review-review, itu tenaganya bagus, karena bisa sampai 400 Nm lebih. Itu udah sangat bagus loh untuk sekelas harga 500 ribuan menurut gua. Karena dengan torsi segitu, kemungkinan besar untuk ngebuka-buka baut mobil, entah motor, roda-rodanya pasti bisa. Kemungkinan pasti bisa. Meskipun agak lama ya, cuman pasti bisa. Gue yakin sih bisa, karena torsinya itu besar. 520 nanometer apa ya, das singkatannya tuh, nm pokoknya. Nah, ini salah satunya ya. Gue beli di kisaran 500.000, udah sama ongkir, karena lagi gratis ongkir juga ya. Buka banyak kok di Tokopedia atau di Shopee ada. Gue di sini kebetulan belinya di Shopee. Dan ini gue beli yang tipe B ya. Di sini ada lubang yang buat bintang kayak gini nih, circle gitu ya, yang kayak sengs, apa sih namanya disebut ya. Nah, ini di bolongannya tuh bisa buat baut-baut, kayak contoh baut apa ya. Ntar kita cek. Ini gue beli-beli peralatan yang lain, ntar gue jelasin. Mana ya? Baut-bautnya mana ya? Nah, nih contoh. Ini gue beli baut ini juga. Ini harganya berapa ya kemarin? Murah kok, ini gue beli baut-baut yang kayak gini nih. Kayak contoh. Nah, ini baut-baut yang kayak gini. Ini biasanya sih gue beli kayak kunci L nih. Ini salah satunya kunci T40 nih, yang biasanya untuk buat ngebuka rem cakram. Nah, ini bisa juga pakai soket T40 ya. Kunci shock, bukan kunci shock, kunci T sih, apa kunci L sih, gue ngerti pokoknya yang T40 ya. Dan ini bisa, nih contoh, gue masukin ya, langsung masuk bisa tuh, bisa ya. Oke, ini juga dia ada adapternya, kalau misalkan ente kurang panjang bautnya, bisa juga pakai adapter. Ini dia contoh, kita masukin dulu. Oke, ini masukin ke sini, baru masukin ke sini tuh, udah jadi bisa panjang tuh kayak gitu ya. Kita contoh ngambil baterainya dulu bentar, karena lagi dicas ya, sebentar. Oke, record, dimulai lagi. Dan ini dia baterainya ini Kamole
5 ampere ya, 18 volt 5 ampere. Pokoknya yang jenis LXT ya, ini jenis baterainya LXT ya, kayak model-model ini Cina punya ya, jenis LXT ini soket-soketnya. Ini jenisnya LXT. Ini ada colokan chargernya. Nih, colokan charger di sini, masukin. Tuh, jadi kalau mau nge-charger dia di sini. Sebenarnya soket kayak gini tuh banyak loh ya. Soket-soket kayak gini tuh banyak. Dulu pernah adanya namanya adapter, apa sih namanya, yang di sini nih ada adapter nih. Ada bagian-bagian kayak misalkan ini berapa volt, 12 volt atau berapa. Nah, terus juga ampere bisa di custom. Nah, itu tuh bisa. Cari aja kayaknya adapter apa gitu. Dan colokannya itu kayak gini persis. Nah, ini gue lihat dia chargernya ini cuman sebesar 21 volt ya, 21 volt 9 volt, apa ini V, terus sama 1 ampere. Berarti ini cuma 1 ampere nih. Daya arusnya tuh 1 ampere. Kalau yang apa sih namanya? Kalau yang HP-HP zaman sekarang itu maksimal 3000. 3000 itu 3 ampere. Ya, 3 ampere. Maksimal tuh 3 ampere. Ada juga itu maksimal ampernya ya, 3000 tuh arusnya. Jadi kalau wattnya semakin besar itu juga kencang ngaruh juga. Tapi ini cuman berapa ini, 21 volt sama arusnya tuh 1 ampere gitu. Oke, kita cobain, kita masukkan nih. Ini udah gua cas ya. Dan bawaannya juga apa namanya, udah full 2 atau berapa kemarin tuh. Oke, kita tes. Kok nggak mau coy? Oh, kelok. Nah, ini dia. Ini baterainya kelihatan full ya. Nah, ini ada indikatornya. Ini kelihatan nggak? Nah, tuh ya. Indikator nih low dan ini high, large. Ini low dan ini high. Jadi ada dua doang. Kita cek aja. Langsung. Nah, ini dalam posisi low ya. LED-nya di bawah. Yang di sini nih pokoknya. Ini yang low, ini yang high. Nih, kelihatan nggak? Ini low, ini small, ini large gitu. Oke, kita cek. Nah, ini posisi pelan untuk ke kanan. Bisa juga nih fleksibel ya. Ini kita pencetnya pelan nih. Nah, kalau tekan lagi dia akan kencang. Tuh, sama segitu. Nah, kalau yang pencet lagi yang untuk large. Nah, nih pilih yang atas. Kita cek pelan aja dikit. Tuh, dia kencang. Mantap. Kalau ngebuka ke kiri. Oh, torsi kalau ke kiri itu lebih besar ya. Torsi lebih kiri itu lebih besar karena untuk ngebuka baut ya. Jadi lebih besar. Kelihatannya sih lebih rendang. Nih. Tuh, lebih kencang. Tarikannya tuh lebih tek. Tuh. Dia kalau gua tekan sekali, tuh, dia langsung udah. Jadi karena nggak ada beban, jadi dia nggak terus-terusan. Kayak auto berhenti gitu. Tuh. Padahal ini gue pencet terus nih. Tuh. Beda kalau gue mencet yang kanan ya. Kalau gue pencet kanan, dia akan terus-terusan. Tuh. Oke. Ya, inilah salah satu yang tools untuk ente beli ya. Kalau yang nggak mau ribet, beli aja. Dan harganya juga termasuk murah sih, 500.000 ini dengan daya 520 nanometer nm. Itu udah worth it sih menurut gua. Beli aja Camole atau enggak JLD atau enggak, banyak sih yang 500 ribuan tuh. Gue sih saranin yang kayak gini lah, Camole aja, karena di YouTube juga reviewnya lumayan bagus gitu. Cuman ya paling di baterai aja sih, kalau udah lemah dia ya mau nggak mau beli gitu. Belinya tuh macam-macam ya, ada yang 200 ribu, ada yang 150 gue lihat tuh. Dan kalau nggak salah ada baterai yang terbaru merek Ronin ya, merek Ronin itu wah mantep itu kayaknya tuh. Kayaknya sih bakalan banyak yang beli karena itu produk Ronin tuh bagus ya. Oke, lanjut aja ke selanjutnya.
Oke, kita simpan saja di sini. Terus kita singkirin agak sedikit sini. Oke. Nah, kita langsung ke sini dulu. Ini dia mangkok CVT ya. Ini mangkok CVT untuk anti gredek. Belinya kayak gini. Ya, yang udah dibolong-bolongin. Dan ini harganya kemarin gue beli sekitar 65.000 ya. Ya, cari aja. Dan ini mereknya bukan Daytona atau bermerek ya. Cari aja custom roller. Ya sama aja sih sebenarnya. Bolong-bolong juga, yang penting tuh intinya bolong-bolong juga, intinya tuh dibolongin gitu. Untuk ketahanan kualitasnya sih ya belum tahu ya, karena kayaknya sih ini kualitas original yang bawaan HHM ya. Karena Honda. Dan ini ya biasa kayak gitu dah. Tebel sih, bagus kelihatannya, nggak ada goresan juga karena ini kayaknya dicat sih menurut gue nih, yang hitam-hitamnya nih. Cuman bagus, kayak niat lah, insya Allah niat, dan semoga awet aja. Oke. Dan ini ada lagi yang jenis kartel. Yang jenis kartel tuh yang di pinggir-pinggir tuh ada gerigi-geriginya. Kayak gini nih, kayak gerigi nih, kayak gerigi-gerigi kayak gini. Dia tuh lebih ngegigit gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dulu. Terus kita nggak jauh dari mangkok CVT, kita langsung ke kampas gandanya ya. Dan ini kampas gandanya gue menggunakan produknya YSP ya, YSP Motorindo Parts. Dan ini dengar-dengar gue udah telusurin, YSP ini adalah dulunya tuh FPP, namanya tuh FPP apa gitu. Dan ini vendor dia, PT-nya ini dia itu lebih ke yang biasa dipakai oleh Honda dan Yamaha gitu. Jadi Honda dan Yamaha bikinnya tuh di PT dia, di PT YSP. Katanya begitu. Gue nggak tahu bener apa salahnya. Cuman ya silahkan bagi yang udah pakai ini gimana impresinya ya boleh lah. Oke. Nah, gue jelasin dikit. Kartel yang gue maksud tadi bergerigi. Jadi di saat dia kampas gandanya begini nempel, nah dia tuh lebih ngegigit gitu. Dengan adanya pakai kartel itu tuh, di sini tuh ada gerigi-geriginya gitu. Oke, ini dia. Terus lanjut, ada gue beli juga pers CVT, dia pengen nyobain. Dan ini yang 1.500 ya, kencang banget ini. 1.500. Kalau yang bawaannya itu 1.000 kurang sih kalau gue baca di websitenya atau di browser lah, di googling itu sekitar 1.000 rpm gitu. Dan ini 1.500 dan pastinya lebih keras ya, jadi lebih keras gitu, lebih nendang mungkin efeknya nanti. Dan sama gue beli itu, ini paket ya, per ini sama ini, sebentar, ini dia. Aduh, keras cok. Nah, dan ini per sama per sentrinya ini satu paket 1.500 rpm juga gitu. Oke. Dan ini paketan harganya sekitar 45.000 atau 50.000, gue lupa, antara segitu. Ini gue dapat per CVT ini sama per sentrinya gitu. Oke. Ini bagian belakang, jadi ini aja ya, nih bagian belakang nih sama per. Oke. Dan ini gue menggunakan produk YSP sekali lagi. Oke. Dan ini gue nggak tahu nih, belum banyak yang beli, kayaknya ada. Coba cari aja di namanya KZ Racing ya, cari aja KZ Racing per ini per CVT. Kali aja ada yang mau beli ya kan, gue kasih tahu aja. Oke, terus kita langsung ke bagian ke bagian depan. Dan ke bagian depan juga gue membeli part dari YSP juga. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya produk YSP ini diem ini emang menghanyutkan ya, bukan menghanyutkan sih, mungkin gue akan mentenarkan produk YSP ini karena ini adalah salah satu PT vendornya itu ya, untuk Honda dan Yamaha itu menggunakan vendornya pakai ini gitu, ngebuatnya tuh asli part itu pakai ini gitu, katanya sih begitu ya. Gue kurang tahu, mungkin biar lebih ahlinya yang udah pernah pakai atau yang gimana, silahkan aja komentar ya.
kita langsung aja kita buka. Bentar. Oke, ini dia produknya. Kita buka. Ini asli ya, belum yang di custom karena gue kayaknya kalau yang custom begitu terlalu mahal ya, budgetnya juga. Yang custom yang rumah roller begini sama mangkok tadi, kalau yang Daytona tuh mahal. Dan ini dia rumah rollernya, dan ini seperti ini tuh, bisa ente lihat sendiri. Ini ya bahannya sih bagus ya kelihatannya, dan ini juga kelihatan lebih gimana gitu, bagus sih, aluminiumnya cakep, bersih gitu, sama kelihatannya sih lebih build quality-nya oke, besi gitu nih tuh. Oke, ini rumah rollernya, dan kita sekarang bicara dengan ini ya juga, rollernya juga biar afdol ya. Dan ini gue beli roller ya, ini gue sengaja yang agak-agak mainstream, bukan pada umumnya, karena gue udah bosen yang memakai roller yang biasa ya, kayak seperti ini nih di atas. Dan gue unjukin kayak gini-gini yang bulat biasa, itu gue udah sering banget bikin peang mulu. Gue nggak tahu kenapa peang mulu. Oke, jadi ini rollernya. Ini jadi cara kerjanya adalah si rumah ini kan rumah roller. Nah, jadi dia itu cuman nge-sliding doang. Contoh ya, tuh kayak gini nggak sih masangnya? Apa begini? Salah gue. Nah, gini cok. Jadi dia cara kerjanya adalah cuman seperti ini, nge-sliding doang. Tuh, slide kayak sliding doang, set gitu. Tuh. Dan dari sininya juga kayaknya sama aja sih nih, nggak ada bedanya ya. Tuh, gue nggak tahu nih masangnya gimana, gini apa begini apa bagaimana ya. Apa begini, gue lupa, belum lihat juga sih, belum pernah pakai juga, makanya nanti gue lihat gitu. Jadi ini jadi cara kerjanya itu dia cuma nge-sliding doang, dia nggak muter ya. Kan kalau yang bulat gitu kan pasti ada buletan, ada muter juga, dan sama jadi makanya itu suka peang itu karena itu. Jadi antara si tutup rumah roller, jadi seperti itu nih, misalkan gini. Nah, ini cakep nih, cocok nih. Ini gue juga mau beli produk slidernya itu memakai ini dia, SSS, produk racing slider, SSS gitu. Oke, sama aja. Dan ini dia build quality-nya seperti ini, plastiknya seperti ini, dan ini plastiknya cukup keras sih ya, menurut gue keras, dan di sini agak licin sih, kayak bukan plastik sih, plastiknya tuh kayak plastik apa ya, kayak plastik apa ya, gue bingung. Plastiknya tuh licin. Jadi kalau ini juga kalau masukin agak keras ya. Dah. Dan kayaknya sih bakalan presisi banget. Ini dia. Nih contoh. Tuh. Dia nggak oglek sedikit, nggak ada malah. Tuh. Nggak ada bunyi apa? Tuh. Nggak apa sih namanya? Nggak oglek gitu. Bagus sih, agak seret sih menurut gue, agak seret dikit, apa mungkin belum kebiasa, dia akan naik turun ya gitulah. Nah, jadi tutup rumahnya juga nih, gue bukan yang biasa aja ya, tutup rumah yang roller biasa gitu. Ini untuk bagian depan, jadi ada rumah rollernya. Ini pakai produk ISP juga, dan ini tutup biasanya pakai original ya. Oke, itu sama slider.
pakai SSS. Lalu sama ini dia rollernya ini gue mau belinya tuh merek apa ya tadi, ini nih ada stikernya nih. Nah, stikernya adalah sliding roller Aiki 19 Instant Power 19. Nah ini dia. Oke, cari aja di Shopee, di Tokopedia, sliding roller, cari aja Aiki 19. Oke, kali aja ente tertarik pengen nyobain ya. Mungkin ada yang, kalau ada yang nyoba roller ini bagaimana impresinya, silakan aja komentar. Jadi ini harganya emang agak lumayan ya. Harga itu sekitar berapa kemarin, 120-an lah, hampir 130 satu paket ini. Oke, jadi ini ya, yang depan sudah, sama apa lagi kita sudah. Oh ya, untuk ngebuka-bukanya nih penting nih. Kalau untuk ngebuka bagian puli-pulinya ya, dan ini gue merekomendasikan jenisnya itu yang ini, yang bahannya tuh CRMO. Di sini ada bacanya nggak? CRMO? Nggak ada deh. Pokoknya ini gue belinya yang jenis CRMO, bukan yang CRV. Kalau ini CRV nih. Kalau ini bawaan dari Kamole ya, dari ini bawaan soket-soketnya. Dan ini sudah dapat 22 mata soket 22 milimeter. Oke, ini bawaan dia nih, sini dapat include satu doang. Satu doang, makanya gue beli soketnya lagi. Ini soket yang CVT ya. Ini untuk ngebuka, ini 8 mm ya, 8 mili. Ini soketnya, ini bagus loh, bahannya tuh CRMO tuh, ada jenisnya tuh CRMO ya. Ini yang 19 mili. Jadi yang 19 mili ini yang buat belakang ya, kalau nggak salah. Kalau kita buka, kita cobain. Ini kita cobain. Mantap. Cakep bro, mantap betul. Impactnya bagus, semoga bagus. Dan ini untuk yang 19 nm nih ya. Nah ya, 19 mm. Ini untuk bagian puli belakang ya. Yang bagian rumah roller tadi. Untuk ke bagian sini nih. Jadi dia di sini nih. Jadi di sini ntar ada baut ya. Jadi ntar buka di sini. Gitu. Oke. Itu bagian yang depan, bagian belakang rumah. Terus sama untuk yang bagian puli depan dia memakai soket 22. Nah, ini gua nggak beli ya, nggak beli. Kita cobain juga. Ini seret ya. Pakai yang itu. Dan kita cobain pakai yang aslinya, bawaannya. Enak banget. Agak goyang-goyang ya. Goyang-goyang gitu. Oke, terus kita cobain juga yang ini. Dan ini ngebuka bukan tracker sih. Ngebuka kampas ganda. Kampas gandanya tuh pakai baut yang 3941. Kalau yang 39 itu Yamaha apa Honda ya? Antara itulah, gue lupa. Jadi kita cobain, dan ini harus pakai adapter tambahan ya. Jadi kalau misalkan langsung itu kadang nggak muat. Nih, kalau langsung gini dia nggak muat ya. Resiko mendingan beli adapter kayak gini. Oke, contoh ini kita beli adapter lagi. Ini satu paket ya, ini sama ini satu paket. Dan ini sebenarnya gue pengennya yang pendek ya. Cuman lagi kosong, ya udahlah, nggak apa-apa yang panjang. Tanggung juga sih, biar sekalian aja. Nah ini dia. Oke, nah ini jadi gini, masukin tuh. Cuman jangan kencang-kencang banget ya, ini kan torsinya kencang nih ya. Kalau bisa 1 detik 2 detik lah gitu, sampai kencang. Jangan lama-lama banget, takutnya malah selek lagi ntar. Gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, sama satu lagi untuk pembersihnya ya apa aja sih kak, yang penting carbo cleaner lah gitu, yang penting untuk cleaner gitulah. Banyak sih merek-mereknya. Di sini mereknya apa nih,
Bulgari tuh, Bulgari. Ini yang 500 mili kalau nggak salah nih gitu. 500 mili. Ini harganya tuh sekitar 20 ribuan. Murah. Jadi ya udah belinya itu aja. Beli cleaner, beli bor ya. Terus sama tools-toolsnya yang lain kayak gini nih, pembuka-pembukanya. Yaudah belinya kayak gini aja tuh. Beli slider. Ya, yang penting sih ini sih yang sering rusak itu slidernya sama roller. Ini gue sering banget ganti roller, makanya gue pengen beli cobain yang kayak gini yang mahal. Ya semoga sih tahan ya, awet gitu. Ini gue pilih yang 12 gram. Gue karena dulu udah nyobain yang 910 ya kan, atau 89. Gue 89 kayak pernah sekali, cuma habis itu langsung gue ganti karena ngeraung banget coy. Enak sih stop and go nya dari 0 sampai 40 tuh enak banget, cuman gue nggak recommended banget sih kalau yang terlalu rendah banget. Gue lebih pilih yang segini aja, 12 gram tuh udah cukup. Karena 12 gram ini di tarikan atas, bukan tarikan atas, top seat maksudnya, di top seat itu tuh top speednya tuh masih dapet. Jadi untuk sekitar 60 ke atas sampai 80 itu masih enak. Dan gue nggak rekomen kalau lu pakai roller yang 89 atau 910 itu tuh cuman di bawah doang, dari 0 sampai 40 tuh enak banget. Cuman kalau udah lebih dari itu kurang enak menurut gua, Pak. Kurang gimana ya? Top speed tuh jadi nggak ada. Paling cuman banter-banter 70 doang. 70 doang. Serius? Nah, kayaknya gue belinya yang 12 gram aja. Kalau yang 14 gram ya itu standar ya. 14-15 gram itu tuh standarnya. Jadi gue turunin 2 gram atau 3 gram rekomend dah. Ya, gue sih menyarankan itu. Terus apa lagi yang sering rusak itu kendalanya di situ sih kalau Matic ini, bagian slider sama roller. Udah, makanya gue pengen cobain slider yang kayak gini nih, yang harganya murah nih, 15 ribuan kalau nggak salah, yang SSS ini ya, 15 sampai 20 ribuan. Ya gue pengen coba kayak gimana nih ketahanannya. Terus apalagi, jarang-jarang sih kalau kampas Gana tuh, jarang ya. Mungkin kalau kampas Gana ini sekitar 20.000 km ya, atau 25.000 km baru ganti. Tergantung pemakaian sih. Kalau lu memakainya gas kusruk ya bakal cepet habis juga gitu. Oke, jadi sampai di sini aja video-video kali ini. Oh ya, satu lagi lupa, fan belt. Kalau bete ketinggalan. Nah, fan belt ini gue menggunakan Mitsubishi. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan ya gue. Oke, kita agak duduk. Dan ini sih gue memakai fan belt dari Mitsubishi ya. Dan kemungkinan besar gue review-review dari teman-teman atau dari YouTube merek Mitsubishi ini salah satu yang awet. Ada sih, ada Bando, ada Mitsubishi, ada power apa tuh namanya, power apa gitu gue lupa. Itu bagus juga. Dan ini sih gue pengennya nyari yang awet. Insya Allah kemungkinan besar dia akan lebih tahan lama dibanding originalnya gitu. Makanya gue pengen coba merek ini, Mitsubishi ya, bukan Mitsubishi ya. Kalau Mitsubishi itu mobil Expander, mobil Pajero Sport ya, itu baru Mitsubishi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di vlog-vlog nanti yang akan gue tayang lagi, mungkin sekitar 2 minggu. Kemungkinan besar seminggu depan akan gue bongkar ya. Nanti akan gue videoin bagaimana sih orang awam seperti gue cara ngebuka gitu. Oke, mungkin bagi yang udah paham banget nih masalah motor, ya bolehlah di komentar kasih masukan kayak gimana kritik-kritiknya gitu. Jadi biar channel gue berkembang juga gitu. Oke, jadi biasanya kan gue ngopreknya tuh tentang gadget ya, entah HP, entah STB juga gue pernah oprek juga. Dan sekarang pengen ke motor nih, karena motor itu kan salah satu keseharian kita pakai gitu. Oke, mungkin nanti juga minggu depan akan gue jelasin untuk video-video yang
rumah gitu. Jadi akan gue kemungkinan besar besok gue mau bikin meja lipat gitu, bukan meja sih, bukan meja lipat, meja apa sih namanya, buat tatakan kompor gitu loh. Sementara sih, sementara aja, kemungkinan sih begitu. Oke, jangan lupa subscribe dan komen-komen aja sih. Gue seringnya sih lebih enak komen-komentar aja, jadi ada interaksi gitu sama pengguna, atau kalian-kalian yang pengen gimana ya caranya sih pengen kayak gini loh, pengen ilmunya tuh kesebar gitu, jadi bermanfaat buat kalian gitu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen sih, gue yang penting komen aja. Sampai 2 kali nih gue ngomong. Thanks for watching dan salam signal teknologi. See you again and the next video. Thanks.